Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 1 will present the result of our group discussion about psychoanalysis theory. Group 1 members are Nurul Fadila number 203131031, Rizky Anik Fitria number 203131033, and Istiani Nurwakidah number 203131040. Sigmund Freud, teori psikoanalisa. Sigmund Freud merupakan tokoh pencetus dari teori psikoanalisa. Hakikat teori psikoanalisa. Psikoanalisa atau psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisa berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek psikologis yang umumnya terjadi pada anak usia dini. Awal munculnya psikoanalisa. Pada mulanya, psikoanalisa lahir dari ketelitian yang terus-menerus dari seorang ahli terapi terhadap pasiennya yang sering mengalami gangguan psikis. Praktek terapilah yang pada mulanya menunjukkan gejala-gejala awal bahwa gangguan jiwa bermula dari dinamika ketidaksadaran psikis manusia. Pandangan Sigmund Freud. Sigmund Freud memandang manusia sebagai makhluk biologis yang kompleks dalam hal sosial, emosional, dan juga suatu organisme yang dapat berpikir. Dalam terminologinya mengatakan bahwa anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda dengan tujuan untuk mencari kepuasan yang berasal dari sumber yang berbeda, di mana mereka juga harus berusaha menyeimbangkan keadaan tersebut dengan harapan orang tua. Selanjutnya yaitu cakupan teori psikoanalisa. Yang pertama yaitu struktur kepribadian, yang kedua dinamika kepribadian, yang ketiga mekanisme pertahanan ego, dan yang keempat ialah tahap-tahap perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. Freud beranggapan bahwa kepribadian adalah suatu bentuk sistem yang terdiri dari 3 unsur dan masing-masing unsur tersebut memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, serta perlengkapan sendiri. 3 unsur kepribadian tersebut dengan berbagai dimensinya, yaitu yang pertama, das Es, the ID adalah pembawaan. Yang kedua, das Ich, the ego adalah hasil interaksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu das Aber-Ich, the super ego adalah hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Yaitu dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah bagian dari energi psikis seseorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh das Ich dan das Aber-Ich. Freud mengatakan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yakni makanan-makanan yang telah dikonsumsinya. Artinya, energi manusia kemudian bisa dibedakan dari penggunaannya, yaitu energi fisik yang merupakan energi untuk mengelola aktivitas fisik dan energi psikis yang merupakan energi untuk aktivitas psikis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mekanisme pertahanan ego. Berdasarkan teori psikoanalisasi Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan dan das Es atau melawan dan menghadapi tekanan das Aber-Ich atau das Ich. Tujuan strategi ini adalah mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Berikut ini 7 jenis mekanisme pertahanan ego yang banyak dijumpai menurut Freud. Yang pertama yaitu represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan menggunakan cara penekanan pada dorongan-dorongan.
Yang kedua, sublimasi, mekanisme pertahanan ego untuk mencegah atau meredakan kecemasan menggunakan cara pengubahan dan penyesuaian. Yang ketiga yaitu proyeksi, bentuk pengalihan dari dorongan, sikap, atau tingkah laku yang bisa memunculkan kecemasan kepada seseorang. Dan yang keempat, displacement, yaitu pengungkapan dorongan yang dilakukan melalui dorongan yang bisa memunculkan kecemasan pada seseorang yang kurang berbahaya dibanding kondisi awal seseorang. Rasionalisasi, upaya seseorang untuk memutarbalikkan kenyataan. Pembentukan reaksi, bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan. Regresi, bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan dengan cara bertingkah laku tidak sesuai dengan tingkat perkembangan yang seharusnya dialami. 4. Tahap perkembangan kepribadian. Freud mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yaitu fase pertama, fase oral atau stag, yaitu 0-18 tahun. Yang kedua, fase onal stag, 18 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, fase falis stag, 3 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat, fase latensi stag, 6 tahun sampai pubertas. Dan yang kelima, fase genital stag terjadi sejak individu mulai memasuki fase pubertas sampai selanjutnya dan telah mengalami pemotongan pada organ reproduksi. Penerapan psikoanalisasi yaitu ada 3. Yang pertama, penerapan sebagai penerapan satu metode penelitian dari pemikiran. Yang kedua, penerapan sebagai suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenal perilaku manusia. Yang ketiga, penerapan sebagai suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Implikasi teori psikoanalisasi dalam pendidikan itu terbagi 5, yaitu konsep kecemasan. Yang kedua, kecerdasan majemuk. Yang ketiga, agresivitas siswa. Yang keempat, pendidikan inklusif. Dan yang kelima, pencipta kreativitas. Yang pertama itu konsep kecemasan. Menurut Freud, konsep kecemasan tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan konsep ini, peserta didik dibantu menghargai diri dan orang lain, serta lingkungannya. Dan yang kedua, kecerdasan majemuk, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhannya akan sejalan dengan teori psikoanalisasi Freud yang menyebut bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, agresivitas siswa. Agresivitas merupakan ungkapan perasaan frustasi ke arah negatif. Psikoanalisa dapat diterapkan dengan pengajakan secara personal melalui pemberian sugesti, tidak menghukum, dan membantu dalam berinteraksi. Yang keempat, pendidikan inklusif. Pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik, yang diharapkan dapat membantu anak-anak yang mengalami keterbatasan. Dan yang kelima, pencipta kreativitas. Menurut Freud, kreativitas merupakan bagian dari kepribadian yang didorong untuk menjadi kreatif. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.